Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu jaga kesehatan karena kita masih di masa pandemi. Baik. Sekarang kita akan membahas tentang pelaksanaan pengurusan jenazah. Nah, materi ini ada di kelas 11 SMA atau SMK semester 1. Sudah kita ketahui bahwa yang bernyawa pasti akan meninggal. Seperti pepatah mengatakan, ada pertemuan juga ada perpisahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian ketika kita menghadapi jenazah, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, pejamkan mata mayat. Yang kedua, menutup seluruh badan. Yang ketiga, tempatnya aman. Dan yang terakhir, kerabat boleh mencium si jenazah tersebut. Nah, dalam perawatan jenazah ini ada 4 tahapan, yaitu yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga menyolati, dan yang terakhir menguburkan. Yang pertama yaitu memandikan jenazah. Nah, jenazah yang wajib dimandikan yaitu yang pertama Islam, yang kedua ada tubuhnya walau sedikit. Nah, siapa saja yang berhak memandikan jenazah? Nah, yang berhak yaitu yang pertama apabila jenazah itu laki-laki, yang memandikan juga harus laki-laki, selain istri dan mahramnya. Jika ke jenazah itu perempuan, maka yang harus memandikan juga perempuan, selain suami dan mahramnya. Namun yang lebih berhak memandikan yaitu suami atau istri dibandingkan mahramnya. Kemudian yaitu tata cara memandikan jenazah. Ada beberapa cara, yaitu yang pertama di tempat yang tertutup, yang kedua tempat yang lebih tinggi, kemudian menutup aurat mayat. Kemudian mayat disapu parutnya, jangan ditekan-tekan yang keras ya, karena mayat itu juga merasakan sakit. Maksudnya itu kita menghormati sebagai sesama manusia. Yang kemudian membersihkan mulut, yang kemudian membersihkan najis dan kotoran. Selanjutnya yaitu mewudukan, kemudian membasuh seluruh tubuh. Nah, dalam membasuh ini disunahkan dibasuh sampai 3-5 kali. Yang ketiga yaitu mengkafani. Nah, untuk mengkafani ini antara perempuan dan laki-laki itu berbeda. Kalau laki-laki minimalnya itu selembar, sempurnanya itu 3 lembar, sedangkan perempuan sempurnanya itu 5 lembar. Yaitu hamparan kain kafan selembar demi selembar, dan ditaburi dengan kapur barus. Kemudian bagian lubang-lubang seperti kemaluan, lubang hidung itu ditutupi oleh kafas dan kemudian dikafani sesuai urutannya. Selanjutnya yaitu menyolati jenazah. Bagaimana cara menyolati jenazah? Yaitu mayat berada di depan imam. Imam diikuti makmum dan biasanya terdiri dari 3 shaf. Dan sholat jenazah ini dilaksanakan dengan 4 takbir. Lalu bagaimana niat sholat jenazah? Niatnya yaitu usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Hadzal mayyiti apabila jenazah itu laki-laki, sedangkan hadzihil mayyitati untuk jenazah perempuan. Kemudian yaitu takbir yang pertama. Takbir pertama membaca suratul Fatihah. Mari kita baca bersama-sama ya anak-anak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dilanjut takbir yang kedua, yaitu membaca sholawat.
Di sini Ibu menulisnya sholawat yang lengkap ya, tapi dalam buku LKS itu hanya yang berbunyi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian takbir yang ketiga, yaitu membaca doa mayat. Yang Ibu tampilkan itu lengkapnya, tapi yang di buku kita pakai buku LKS saja yang mudah diingat ya. Doanya berbunyi Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, jika mayatnya perempuan, hu-nya diganti ha, jadi Allahumma firlaha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Kemudian takbir yang keempat yaitu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Ini sama dengan yang doa mayat tadi. Jika mayatnya perempuan dirubah menjadi ha, menjadi Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana walaha. Kemudian dilanjutkan dengan salam. Yang terakhir yaitu mengubur. Anjuran Rasulullah SAW yaitu 1. Menyegerakan jenazah untuk dikuburkan. Yang kedua, menguburkan di siang hari selain keadaan darurat. Yang ketiga, meluaskan lubang kuburan dan kuburan. Yang keempat, membaca doa. Doanya berbunyi Bismillahi wa ala millatihi rasulillahi wa ala sunati rasulillah. Dan yang terakhir, ahli waris menjadi jaminan hutang si mayat. Ada beberapa perilaku mulia yang bisa diterapkan kepada tetangga yang tertimpa musibah tersebut, yaitu yang pertama mengunjungi atau takziah dan mendoakan, yang kedua membantu mengurus jenazah, yang ketiga memberikan bantuan atau sumbangan, yang keempat menghibur dan menasihati. Jadi anak-anak, hukum dari perawatan jenazah ini yaitu fardu kifayah. Nah, jadi anak-anak, jika kalian di lingkungan kalian menemui seperti ini, hendaknya kalian mengikuti ya, biar tahu bagaimana urutan yang benar dalam pengurusan jenazah. Baik anak-anak, dari itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.